Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membahas terkait tindak membuat kerumunan massa dan masih bersama dengan epidemiolog FKM Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Pak Pandu, kembali lagi kita membahas terkait dengan tadi ya, terakhir bagaimana sebenarnya peran tokoh masyarakat, ya baik itu sipil, militer ataupun tokoh agama pun di sini yang memang menjadi sebuah sosok atau yang diteladani oleh masyarakat ini seharusnya bisa memberikan informasi ataupun mengajak masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan atau 3M. Ini yang sebenarnya yang kita harapkan. Tapi Anda sendiri melihatnya sejauh mana sih sampai saat ini peran dari tokoh-tokoh ini dalam menaati 3M? Iya, jadi memang sejak awal kan kita tidak memperkuat komunikasi publik. Ya, ini menjadi penting karena ternyata komunikasi publik itu tidak mudah, ya kan, tidak mudah. Apalagi masyarakat Indonesia itu sangat heterogen, ya kan. Jadi daya persepsinya beda dan dalam pandemi ini yang menjadi besar itu adalah infodemi. Jadi banyak informasi yang berkembang di masyarakat, itu informasi yang membingungkan. Kadang-kadang kita anggaplah informasi yang sesat lah ya, karena tidak memberikan informasi yang benar. Dan itu yang paling susah diatasi kalau dibiarkan begitu saja. Apalagi di zaman era sekarang kan komunikasi melalui sosial media itu mudah sekali tersebar dengan cepat. Nah ini menurut saya memang komunikasi publik itu menjadi bagian yang sangat penting dalam penanganan pandemi. Nah, di dalam komunikasi publik tidak bisa hanya diselenggarakan oleh pemerintah, karena yang bisa memengaruhi masyarakat itu adalah tokoh. Nah, tokoh yang di mana sebagian masyarakat ada yang mentokohkan sebagai tokoh ulama, gitu, tokoh adat, ada tokoh pemimpin, gitu kan, atau tokoh-tokoh di lingkungan organisasi juga bisa berpengaruh. Ya, ini menurut saya kita belum pernah atau secara serius mengajak tokoh-tokoh ini untuk berkomunikasi dengan publik. Nah, tentunya harus dibantu. Dibantu apa? Pesan-pesan apa yang harus disampaikan? Karena kalau pesan-pesannya itu dibiarkan tokoh itu menginterpretasi, menyampaikan pesan-pesannya menurut persepsi tokoh-tokoh tersebut, itu bisa kacau juga. Karena kan ada daya persepsi yang berbeda, dan tapi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan ini, tapi pesannya apa? Pesan apa yang harus disampaikan? Misalnya pakai masker. Kenapa? Kalau pakai masker gitu kan? Kalau di dalam ajaran Islam apa? Dalam ajaran Kristiani apa? Ya, atau dalam ajaran Hindu apa? Atau Katolik apa? Dan mungkin dikaitkan dengan bagaimana rasa tanggung jawab kita untuk melindungi orang lain, atau tanggung jawab kita untuk melindungi keluarga kita dan sebagainya. Jadi suatu dibangkitkan, ya kan, naluri kemanusiaan kita. Ini yang menurut saya ketidakpedulian itu menjadi besar karena tidak ada informasi-informasi yang memotivasi kita untuk berbuat baik, ya kan, di daerah pandemi ini. Jadi perbuatan baik itu menjadi sulit di sekarang. Yang menurut saya sih ini mulai dari kita sendiri ya, untuk lingkungan yang sekitarnya. Tapi kalau menurut saya sih, saya menganjurkan sekali pada pemerintah ya, untuk mengemas atau membuat komunikasi yang publik yang betul-betul tersistematik, karena infodemi ini demikian pesatnya, kalau dibiarkan saja susah gitu. Kita malah bisa ngajak teman-teman dari media TV, media surat kabar, media radio gitu kan, untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Semakin sering pesan-pesan itu disampaikan, setiap orang bisa mengajak orang lain. Dan kalau kemarin misalnya, wah Pak ini misalnya saya gitu menghadiri suatu perayaan Maulid gitu, Pak ini nggak bagus nih Pak, ini jaraknya terlalu dekat, ayo kita menjaga jarak sebagainya. Itu juga malah membantu. Jadi tidak harus panitianya yang ngurusin saja. Setiap orang bisa memberikan warning, bisa mengingatkan kepada orang lain. Jadi jangan takut untuk itu. Dan yang paling penting adalah stigma dan diskriminasi. Itu banyak teman-teman yang atau pejabat ya, kalau terinfeksi itu nggak mau bilang gitu. Padahal dia itu berkontak dengan banyak orang.
Kalau misalnya saya bilang saya positif nih, mahasiswa saya kemarin saya ngajar di kelas tertutup ya. Wah, saya bilang positif, kalian mahasiswa saya di dalam kelas itu tolong deh dites untuk supaya kita meyakinkan tidak ada yang terinfeksi karena saya positif. Dan dengan demikian kita melindungi. Tanggung jawab saya adalah saya kemungkinan menularkan pada orang lain, gitu kan? Jadi melindungi itu saya harus bilang gitu, saya positif. Nah, dengan demikian maka semua orang menjadi normatif karena dibullying yang menjadi masalah tuh seringkali orang yang seharusnya itu menjadi normal karena diejek, ya kan? Ini ngejek itu paling mudah, atau menghasut itu juga paling mudah. Tapi memberikan nasihat yang baik itu yang sekarang menjadi sangat sulit. Saya nggak tahu kenapa. Nah itu dia tadi ya, mungkin karena adanya pembalikan atau pelintiran opini terkait dengan informasi-informasi yang tadi Anda katakan terkait infodemi. Saking banyaknya informasi hingga akhirnya kemudian informasi-informasi itu akhirnya diputar menjadi sebuah berita bohong dan akhirnya muncul sebuah stigma-stigma buruk yang membuat jadi bahwa orang-orang yang memang terkena virus ini nampaknya seperti tabu untuk memberitahukan bahwa mereka terkena. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah informasi yang juga bisa membantu untuk tracing juga dan amankan lingkungannya. Nah ini stigma ini yang memang harus di-clearkan sebenarnya Pak Pandu. Apakah memang, dan ternyata itu tidak hanya terjadi di masyarakat, bahkan di kalangan-kalangan tokoh-tokoh tinggi pun juga ada. Betul, gitu kan. Iya. Nah ini sebenarnya kembali lagi bahwa edukasi yang kurang, sosialisasi yang kurang, atau seperti apa sih sebenarnya Pak Pandu, kita kembali ingatkan lagi bahwa apa yang memang harus dilakukan atau bila memang kita harus mengubah stigma ini sebenarnya. Iya, betul sekali itu. Jadi sebenarnya untuk menghadapi pandemi itu peran epidemiologi sudah berkurang sekarang. Yang penting adalah peran ahli komunikasi, peran ahli sosial, peran ahli psikologi, ya kan? Peran ahli antropologi yang mengerti budaya di masyarakat. Ini harus diajak, ya kan? Selama ini kan kita belum pernah memobilisasi teman-teman saya yang ahli di bidangnya masing-masing untuk memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Apa yang dilakukan untuk masyarakat seperti ini? Bagaimana cara persuasinya? Dengan demikian maka kita harus lebih agresif dalam pengertian lebih aktif dan menggunakan keilmuan yang ada. Jadi kan pandemi ini kan kelihatannya diurus oleh pemerintah saja gitu kan. Padahal banyak sekali tokoh-tokoh akademis ya dan tokoh-tokoh ahli itu ingin memberikan kontribusi, tapi kan tidak ada jalurnya. Ya kan seakan-akan kalau memberikan kontribusi dikatakan seringkali kan akademi itu suka mengkritik gitu ya. Dianggap wah ini kritikus nyala-nyalahin aja, padahal enggak, padahal ingin memberikan solusi gitu kan. Nah ini menurut saya bagaimana bangsa ini bisa bersatu dan memobilisasi ilmuwan-ilmuwan di bidangnya, terutama ilmu sosial, psikologi, karena kan sekarang itu masyarakat itu sudah mengalami kelelahan, fatigue dari pandemi. Banyak yang depresi, banyak yang mengalami stres yang tidak terkontrol. Apalagi yang sudah kena sakit, mereka mengalami COVID kronis, masih ada gejala sisa dan sebagainya. Ini menurut saya semakin panjang pandemi ini, semakin dibutuhkan banyak ilmu-ilmu yang di luar kesehatan yang kita harus ajak untuk bisa membantu mengatasi pandemi ini dan dampaknya. Oke, baik. Kalau kita boleh mencontoh Pak Pandu dari negara-negara lainnya, kita tahu ada beberapa negara yang mungkin sudah melewati fase pertama atau sudah masuk ke gelombang kedua bahkan seperti itu. Nah, ini kan karena kalau kita gelombang 1 aja belum selesai gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita mencontoh dari negara-negara yang sudah kita sebut saja sudah berhasil lah dalam menegakkan baik itu law enforcement-nya terkait dengan protokol kesehatan, lalu kemudian bagaimana mereka menekan informasi yang bohong seperti itu. Ini bagaimana dan negara mana yang bisa kita contoh untuk kita ambil ilmunya mungkin dan kita terapkan di Indonesia? Banyak sebenarnya, banyak negara yang nggak jauh dari Indonesia, ya kan? Negara-negara ASEAN tuh seperti Vietnam, Korea,
Taiwan, ya kan, Thailand, ya walaupun sekarang dilanda demo, atau di negara kita Australia dan New Zealand gitu kan, mereka prinsip-prinsipnya tuh baik gitu, perlu dijaga dan malah ditiru oleh presiden terpilih Amerika. Ya, mereka juga menggunakan prinsip-prinsip yang sudah berhasil di negara-negara di Asia. Jadi menurut saya itu nilai-nilai yang kita harus pakai gitu, bahwa ini kan nilai Asia pada umumnya hampir mirip gitu kan. Tapi bedanya dengan Indonesia adalah kita tidak konsisten dan tidak disiplin. Nah itu bedanya. Kalau masyarakat lain itu lebih disiplin. Nggak tahu memang dari awal sudah lebih disiplin dibanding kita. Kita tuh untuk menegakkan disiplin itu susah sekali. Ya kan, dari hal-hal yang sederhana, ya dari antri dan sebagainya. Kedua adalah konsisten, ya kan. Kalau kita mudah lupa, kemarin udah diberitahu, kemudian hari ini, oh iya lupa, gitu kan. Jadi lupa itu menjadi pemaaf atau ya dimaafkan gitu. Padahal lupa itu bisa membawa musibah atau bencana. Ya nggak boleh lupa. Kalau dalam era pandemi, malah kewaspadaannya paling harus lebih tinggi. Nah ini yang menurut saya narasi-narasi yang disampaikan oleh juru bicara, ya kan, itu harusnya narasi-narasi yang transparan, narasi-narasi yang memotivasi, tapi jujur apa adanya, ya, bukan menenangkan, tapi meningkatkan kewaspadaan. Nah, di dalam area strateginya BNPB pada awal tuh harusnya menenangkan masyarakat. Dan konsep menenangkan masyarakat itu seringkali kita harus melakukan narasi-narasi yang terselubung. Nah, ini membuat jadi tidak clear informasi yang disampaikan. Harusnya transparan. Wah, pandemi di Jakarta masih merah gitu. Jadi orang takut kan, waspada gitu. Jakarta tuh merah atau semua Indonesia merah gitu. Jadi kan jadi levelnya itu level kewaspadaan, bukan level zona aman, zona ini dan sebagainya. Karena terus terang mohon maaf kalau selama ini kita di-drive untuk lebih membuka ekonomi dan seringkali dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Sebenarnya masalah kesehatan itu tidak harus berbenturan dengan ekonomi, tapi seakan-akan gitu narasinya tuh ini pembatasan sosial ini mematikan ekonomi. Enggak, bukan pembatasan sosial yang mematikan ekonomi, tetapi pandemi yang belum terkendali yang membuat ekonomi sulit kita pulihkan. Karena masyarakat masih sebagian takut, nggak mau belanja, malah punya uang ya dia nggak mau beli baju baru bisa, ya kan? Nah, ini menurut saya jadi ekonomi kan harus ada yang beli, ada yang ini dan sebagainya. Jadi ada interaksi antara masyarakat supaya masyarakat itu bisa kembali hidup normal. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu. Jadi memang dua kunci itu disiplin dan konsisten yang memang kita butuhkan saat ini untuk menyelesaikan masalah kita dengan COVID-19. Terima kasih Pak Pandu telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Pandu Riono, epidemiolog FKM Universitas Indonesia.